Shalom semua. So today I just wanna say for you, give you some sharing. Bukan sharing yang terlalu banyak atau gimana, tapi ini sesuai dengan realita pada nyatanya hukum Taurat Tuhan, hukum Tuhan terpakai di dalam setiap kehidupan kita, yaitu ada di Matius 12 ayat yang 30 sampai 31. Semua pasti sudah tahu mengenai dua hukum yang terutama yang kita manusia harus kita patuhi. Yang pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap hidupmu. Dan yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa teman-teman semua? Mengenai kasih itu sendiri, the real definition of kasih, the real definition of love, itu apa sih? Kita percaya bahwa Yesus itu sendiri ialah kasih. He is love. Dia adalah kasih. Dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya ketika anaknya salah, ketika anaknya menyimpang, ketika ketika anaknya hilang, dia akan mencari, dia akan tidak tinggal diam, dan dia tidak akan yang namanya meninggalkan anak-anaknya. Beneran? Dan yang kedua, kita pasti sudah tahu, semua itu adalah sebuah rangkuman. Semua dari 10 hukum Taurat dirangkum menjadi 2 hukum yang sangat powerful sekali. Kita bisa melihat di Keluaran 20, kasihilah Tuhan Allahmu, itu adalah berbicara sesuai dengan yang namanya jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, jangan menyembah bagimu patung, terus jangan sujud menyembah, terus jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terus juga ada lagi yang namanya dan lain-lain sebagainya. Dan hukum yang kedua yaitu kasih, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan memilih hak sesamamu manusia. So teman-teman, I just wanna say for you, pada hari ini kita butuh banget, orang-orang di dunia sangat butuh yang namanya, kita harus benar-benar sebagai anak muda Kristen, anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, kita penting banget yang namanya harus saling mengasihi sesama kita manusia, tidak melebihi apapun. Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia. Tuhan mengatakan di situ ditekankan sesamamu manusia, apapun agamanya, apapun jenisnya, apapun rasnya, apapun suku budayanya, apapun etniknya. Tuhan mengajarkan untuk kita yang namanya kita mengasihi. Tuhan mengajarkan untuk yang namanya kita mencintai sesama manusia. Ada seorang Tuhan berbicara dengan seseorang, dia berkata seperti ini, kamu telah memberiku makan, kamu telah memberiku pakaian, kamu telah memberiku minum, dan kamu telah memberikan aku sebuah pakaian. Kalian tahu maksudnya apa? Di situ Tuhan berkata, kamu telah memberikan orang yang butuh ini, kamu berikan dia makan, kamu berikan dia minum, kamu berikan dia lain sebagainya. Artinya apa? Ketika ada orang susah, ketika ada orang membutuhkan, kita harus saling mengasihi. Just want to say for you teman-teman, janganlah kita menjadi orang-orang, anak-anak muda yang cepat menjudge segala sesuatu. Pakailah sudut pandang Tuhan, pakailah sudut pandang yang namanya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Ketika ada orang bilang seperti ini, ada orang-orang di luar sana yang menghina kita, ada orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa Tuhan kita adalah pembohong dan lain sebagainya. Just want to say for you teman-teman, Tuhan aja yang dihina dia pun diam. Tuhan aja pun yang dihianati dia pun diam. Tapi kenapa kita sebagai manusia kita harus ambil dendam? Kita ngelihat bahwa di semua dunia ini, berbagai macam dunia sedang mengalami yang namanya beberapa konflik. Myanmar salah satunya. Adanya apa? Tidak adanya kasih. Kita melihat bahwa semakin hari semakin tahun dunia semakin hari semakin tidak ada yang namanya kasih. I just wanna say for you guys, kalian penting banget buat kita gini. Aku nggak aku nggak mengajak kalian untuk yang namanya kalian untuk melakukan segala sesuatu hal yang aneh. Cuman aku bilang gini, ketika kalian di luar, ketika kalian lagi jalan, kalian ngeliat ada orang-orang yang kurang mampu, setidaknya cobalah memberikan mereka 1 atau 2 bungkus makanan untuk mereka makan. Teman-teman percaya bahwa
Yang teman-teman lakukan, teman-teman tidak akan menabur suatu saat nanti. Kita tidak pernah tahu orang yang kita tolong nanti bisa suatu saat nanti 5 atau 10 tahun ke depan dia akan menolong kita. Karena kita nggak pernah tahu hukum tabur tuai itu seperti apa. Firman Tuhan berkata hukum tabur tuai seperti apa. Jika engkau menabur dengan baik, kau akan menuai juga dengan baik. Jika engkau menabur dengan keburukan, kau juga akan menabur dengan keburukan. Yuk teman-teman, sama-sama kita harus yang namanya menjadi anak muda Kristen yang saling mengasihi, saling mencintai. Kita nggak perlu mandang agamanya apa, kita nggak perlu mandang sukunya apa. Walaupun ada teman-teman kita yang homo, ataupun ada teman-teman kita yang lesbian, gay, I just wanna say for you guys, tetap kasihi mereka, don't judge mereka. Karena penghukuman itu ialah urusan Tuhan sendiri. Kita sebagai manusia, kita hanya mengingatkan dan juga saling mengasihi. So itu aja dari aku teman-teman pada hari ini. Aku mau berdoa buat teman-teman semua pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan dan juga sukacita Engkau boleh berikan kepada kami pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seperempat dunia Tuhan yang mengalami sedang konflik ini Tuhan, salah satunya Myanmar Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Kau boleh turun atas kota Myanmar, negara Myanmar Tuhan, dan Myanmar boleh pulih, semuanya boleh kembali normal Tuhan, dan tidak ada kembali demo-demo dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan berkati Indonesia Tuhan menjadi negara kesatuan NKRI Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia di mana masyarakatnya penuh dengan cinta kasih, penuh dengan cinta damai, dan biarlah kami anak-anak muda boleh menyalurkan cinta kasih-Mu kepada seluruh umat manusia Tuhan di muka bumi ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. So teman-teman, itu aja sharingku pada siang hari ini. So thank you so much, jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Jangan kalau misalkan yang teman-teman kerja, pakai maskernya, pakai bawa hand sanitizer, selalu cuci tangan, dan terlebih lagi jaga jarak kemanapun kalian berada. Kalau yang nggak kemana-mana, nggak perlu terlalu keluar, cukup di rumah aja kalian baca renungan kalian ataupun lain sebagainya. So itu aja dari aku, God bless you, bye bye. Kak Michael. Iya, ada apa? Mau nanya boleh? Oh boleh, saya akan nanya ya bebas. Kak, boleh nggak sih kita pacaran sama orang yang ngasih iman? Soalnya aku sekarang udah punya pacar, tapi dia itu nggak seiman sama aku, Kak. Bagaimana dong, Kak? Wah, ini sering terjadi pada anak-anak muda, apalagi anak-anak Tuhan. Mau tahu jawabannya? Apakah pacaran sama orang yang gak iman itu benar apa enggak? Kita bahas bareng-bareng.